Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Salam Advent dan ojo lali bahagia. Sudahkah kita memberi senyum hari ini, Jumat 23 Desember 2022. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 57 sampai 66. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya. Dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti?" Sebab tangan Tuhan menyertai dia. Saudaraku terkasih, bacaan Injil hari ini bercerita tentang Elisabet yang melahirkan seorang anak laki-laki. Kelahiran itu mendatangkan sukacita. Para tetangga serta sanak saudaranya datang mengucapkan selamat karena bergembira bersama Elisabet. Mereka juga berdiskusi soal nama yang akan diberikan untuk anak itu. Mereka ingin memberi nama Zakaria seperti nama bapaknya. Tetapi Elisabet mengatakan ia harus dinamai Yohanes. Kata mereka kepadanya, tidak ada di antara sanak saudara yang bernama demikian. Untuk itu Elisabet minta menanyakan pada Zakaria suaminya. Zakaria meminta batu tulis lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Setelah menuliskan nama anak itu, terbukalah mulut Zakaria dan terlepaslah ikatan lidahnya. Lalu dia berkata-kata dan memuji Allah. Saudaraku terkasih, saya ingin mengajak kita merenungkan kisah Zakaria yang diceritakan pada bagian akhir dalam Injil hari ini. Bahwa saat Elisabet melahirkan anak laki-laki, Zakaria masih bisu. Selama 9 bulan Zakaria bisu. Itu terjadi sejak mendapatkan pemberitahuan malaikat bahwa Elisabet istrinya akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan dia akan menamai Yohanes. Zakaria tidak percaya karena dia sudah tua dan istrinya sudah lanjut usia. Saat itu malaikat berkata, "Engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai hari semuanya terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku." Saudaraku terkasih, Zakaria menjadi bisu karena tidak percaya pada janji Tuhan padanya. Walaupun Tuhan membuat Zakaria bisu, menariknya dia tetap percaya pada Tuhan. Dia tidak putus asa, dia tidak kecewa pada Tuhan. Dia tetap setia pada Tuhan. Setelah Elisabet bersalin dan Zakaria menamai anaknya dengan nama Yohanes, ikatan lidahnya terlepas dan dia bisa berkata-kata. Saudaraku yang terkasih, kisah Injil hari ini mengajarkan satu sikap yang terus kita perjuangkan dalam kehidupan beriman kita. Tetap percaya pada Tuhan. Walaupun mungkin yang kita harapkan belum terjadi. Zakaria walaupun kesulitan dan bisu, dia tetap percaya, setia pada Tuhan.
Sakaria mengajarkan kita sikap tidak mudah menyerah, tidak mudah putus asa, tapi tetap setia dan percaya pada Tuhan. Saudaraku terkasih, buah dari kepercayaan Sakaria adalah sukacita, berkat yang dia terima. Natal sudah semakin dekat. Banyak tantangan yang akan kita hadapi. Jangan pernah menyerah. Tetap setia dan percaya pada Tuhan, bahwa Dia punya rencana indah untuk kita semua. Maka saudaraku terkasih, persiapkanlah hatimu, yakinlah bahwa kedatangan Tuhan nanti membawa sukacita dan berkat melimpah untuk kehidupan kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.